selamat pagi, Selamat siang, selamat sore. Ini selamat kabarnya malam. karena kita nggak tahu kalian dengerin dan nontonnya jam berapa, jadi ya selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Jumpa lagi di YY Niedai, program yang ngobrol-ngobrol seadanya aja. Oh iya, sekarang kita kedatangan tamu berikutnya, walaupun ini tetap kita yang datang. Adalah seorang perempuan ya tentunya, karena kemarin saya udah di sini, ini juga udah di sini minggu lalu ya, bulan lalu ya. Nama Anda siapa? Oh iya, lagi-lagi saya lupa memperkenalkan diri. Saya Agi dan Saya Ken. sekarang ini adalah Bintang tamu kita. Saya Linda. nah, Oke. jadi sebenarnya kembali kepada pertanyaannya, sebenarnya Linda itu siapa? Linda itu siapa? Aduh, ya ampun. Linda itu siapa ya? Siapa ya? Saya Iya, Linda nama lengkapnya siapa? Oh. nama lengkapnya Linda Istikasari. Terus? Sekarang Ya. sekolah di mana? Apa? Sekarang sekolah di mana? Oh, sekarang sekolah di mana? Sekarang sekolah di sama bukan, kita kan sekolahnya barengan. Sama ya? Bebas lah sekarang Teh Linda ini. Hmm. Kita manggilnya Teh Linda ya karena dia tuh Senpai. Sampai. Teh Linda ini ingin dikenal sebagai siapa? Terus ya siapalah Teh Linda ini kan saya nggak tahu. Oke lah. Jadi kalau kuliah sekolahnya di mana? Sekolahnya sama di Mie University di Kota Su di Prefektur Mie Jepang. Terus kuliahnya jurusan apa sih gue lagi? Bentar. Forest Mycology. Itu jurusan ya Teh? Oh, bukan lab itu? ya? Itu lab, ya. Jurusannya apa? Kalau jurusannya apa sih aduh kok gue lupa ya. Pokoknya departemennya bioresource aja. Bioresource tuh bukannya ini ya graduate school itu? Iya, departemen kan? Graduate school. Abal-abal. Iya, departemen kan? Departemen. Departemen. Graduate school of Ada bioresource. sih jurusannya namanya netro science something lah gitu. Recycle something apa gitu. Recycle ya? Ada. Kayaknya Kalau beda nggak salah. departemen kita ya. Beda, kita beda departemen. Oh, iya. Oh, sama saya beda nggak ya? Apalagi Jauh. kita kedua juga beda Pak. Beda Jadi kan departemen. Linda ini S1, S2, S3. Sekarang lagi S3. Tahun keberapa Teh? Tahun kedua akhir, mau ketiga. Tahun kedua akhir ya. Terus ngapain Teh? Lagi sibuk nih apa tuh? Lagi sibuknya kalau di lab sih ya, di lab masih ada sampel yang diteliti pakai mikroskop. Terus sama lagi nulis manuskrip buat submit paper. Yang diteliti emang apa ya? Yang diteliti jamur. Oh, Jamur ini apa? Jamur kuping gitu. Enggak, Jamur bukan. Jadi kan nama labnya itu Forest Mycology. Forest kan kehutanan, mikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Nah, jamur kan banyak tuh, ada yang jamur kelihatan sama mata, ada yang kelihatannya cuma pakai mikroskop. Jadi kalau secara naked eye gitu dia nggak kelihatan. Nah, Linda itu menelitinya jamur yang berasosiasi atau dikenalnya bersimbiosis sama pohon sugi. Tahu nggak pohon sugi? Next. Tahu nggak loh? Mesti tahu. Masa anaknya Itaya Sugi Sensei? Oh, itu yang Benang Baru. Iya, Benang Baru itu Sugi. Sugi itu apa ya? Sejenis pinus kalau di Indonesia. Nah, kalau orang Jepang pas lagi musim haru tuh apa? Semi. Dulu sebelum pandemi kan suka pada pakai masker tuh. Nah, itu tuh si pohon sugi itu polennya itu yang bikin kafunso. Kafunso adalah polen benang sari. Iya. Iya, tahu putik dan sari. Nah, si polennya itu yang bikin alergi kafunso itu loh, alergi yang kalau musim semi orang-orang Jepang tuh pada meler-meler terus apa bersin-bersin gitu, tahu nggak? Oh, kalau yang di komik Kobocan gitu ya, Nah, yang bersin gara-gara serbuk-serbuk bunga. Ya, itu namanya Itu namanya kafunso. Kafunso. Bahasa Jepangnya kafunso. Gitu.
gitu. Nah, terus tadi bagaimana kok jadi sampai situ? Ya itu Terus? si jamur yang Linda teliti itu yang bersimbiosis sama si pohon itu. Nah, si pohon itu tuh selain terkenal di Jepang tuh terkenalnya karena itu satu tuh, yang kedua itu karena dia itu sumber apa sih, timber buat yang kayak gini, mebel-mebel gitu. Logging gitu. Nah, hubungannya maksudnya gimana ya? Pertanyaannya nih. Hubungannya si pohon itu dengan jamur yang Teteh teliti ini itu apa gitu? Maksudnya apakah dia memberikan efek negatif sama pohonnya sehingga perlu diteliti atau justru sebaliknya? Simbiosisnya nih apa? Simbiosisnya Sifatnya itu saling mutual. Ya, mutual, saling menguntungkan sih sebenarnya. Jadi si jamurnya itu dia ngasih bantuan nutrisi ke si pohonnya. Si pohonnya juga kan karena si jamur nggak berfotosintesis ya, jadi dia butuh makanannya dapatnya dari si pohon itu gitu. Dapat karbon, sumber karbon kayak gitu. Semakin banyak jamurnya, semakin bagus pohonnya kah atau gimana tuh? Maksudnya eksistensi jamur ini penting sekali gitu. Iya, generally seperti itu. Jadi tapi yang berasosiasi sama si pohon ini tuh apa namanya? Beda-beda gitu. Beda-beda. Nah, terus udah gitu apa ya? Jadi yang Linda teliti itu lebih ke komunitas si jamurnya. Jadi kalau misalnya dulu waktu S2 di beberapa ketinggian tuh, misalnya di satu gunung, si pohon sugi ini ada di beberapa ketinggian. Nah, apakah di beberapa ketinggian ini tuh si komunitas jamurnya sama atau enggak gitu. Kalau misalnya ternyata ada kesamaan di setiap ketinggian, oh berarti ada faktor eksternal, environmentalnya seperti apa yang mempengaruhi pertumbuhan si pohonnya, entah itu misalnya kesamaan pH atau kesamaan bla 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 segala macam gitulah. Terus ya ada juga yang penelitian kedua itu dari ujung Jepang atas Hokkaido sampai ke bawah ke Okinawa plus Taiwan. Jadi semua hutan sugi yang yang artifisial tuh, buatan. Ya, yang buatan itu diteliti apakah ada perbedaan dari atas sampai bawah. Kalau yang di gunung kan dari atas ke bawah gitu kan, altitude, berdasarkan altitude. Nah, kalau ini berdasarkan latitude. Nah, terus yang ketiga itu kalau tadi artifisial, yang sekarang itu yang ketiga itu lebih ke natural. Di bawah deket Okinawa, sebelum Okinawa ada Yakushima, namanya Pulau Yakushima, itu masuk ke UNESCO World Heritage karena selain habitatnya unik, terus di sana tuh si pohon-pohon suginya tuh gede-gede, dia usianya sampai ribuan tahun, diameternya itu bisa sampai 5 meter gitu. Jadi kalau Linda gini depan pohonnya tuh masih gede belakang Linda tuh gitu. Oke. Itu kalau ngambil sampel sendiri Teh? Apa sama sensei lah bareng? Enggak, maksudnya tuh Linda sendiri yang ke hutan untuk ngambil sampel itu atau udah ada di lab hanya tinggal mengamati aja atau gimana tuh prosesnya? Kalau yang di gunung sendiri bareng sensei. Kalau yang latitude itu Linda cuma diajakin di yang tengah aja, tengah Jepang doang. Jadi yang dari atas sampai bawahnya kan karena butuh uang banyak gitu ya. Jadi yang ngambilnya cuma sensei doang. Sama kalau yang di Yakushima, Linda ambil juga yang di Yakushima waktu tahun lalu, winter tahun lalu. Si jamur ya, banyak ternyata. Jadi Teh Linda tuh udah ngerti ini dari S2 ya? Dari S2. S2-nya di mana Teh waktu itu Teh? Di sini. Oh, di sini juga. Di sini juga. Gitu. Tadi kan udah S2 udah di sini ya. Nah, itu boleh nggak diceritain perjalanannya deh? Pertama tuh bisa nyampe di sini tuh gimana gitu? Apa ada spesial program kah atau iseng berhadiah? Ya kan, buka permen sugus. Permen sugus. Tahu permen sugus kan? Yosan gua tahu. Yosan ya. Nah, itu M. Wah, nggak ada Yosan, nggak ada M-nya. N. Susah N. Iya, oh enggak ya. Enggak gitu ya. Dulu itu waktu Linda masih muda banget ya itu ya. Oh, emang sekarang udah tua sekarang. Masa sih Linda udah tua. Jadi dulu tuh ke Jepang itu gara-garanya meminta pertanggungjawaban lelaki yang menghamili saya. Wah, dramatis sekali ini ternyata. Iya benar.
Jadi itu Tapi kan sudah dalam hubungan yang legal dan sah. Kan? sudah dong Oh, tentunya. Jadi ceritanya kan Dia shock nih. jadi ya gini ya ceritanya. Jadi tuh jadi kan Linda nikah Juni 2014. Nah, Oktobernya Novi itu harus udah ke Jepang karena udah keterima program dokter. Jadi Linda ditinggal dulu sejak bulan Oktober itu. Nah, udah gitu bulan Desembernya tuh ada rencana nanti mau kunjungan gitu kan, mau main. Dulu tuh Lina nggak mau ikut ke Jepang tuh, terus karena bingung mau ngapain sih gitu di Jepang, bahasanya nggak bisa gitu kan, terus kerja enggak gitu, kuliah enggak, mending kalau langsung punya anak mungkin bisa ngurus anak gitu kan waktu itu. Ini dari semenjak nikah sampai Oktober belum ada tanda-tanda hamil gitu kan. Nah terus udah gitu udah aja lah ya, Novi pergi duluan, Linda cari-cari tiket, belilah 2 minggu setelah Novi pergi tuh Linda beli tiket. Nah beberapa hari setelah tiket beli, kok nggak datang bulan, akhirnya ketahuan lah hamil gitu kan, ketahuan hamil, iya gitu ketahuan hamil, sempat bingung juga karena rencana berangkat Desember itu apakah boleh atau enggak gitu kan naik pesawat. Akhirnya setelah konsultasi sama dokter, periksa segala macam, boleh karena minimal 3 bulan. Kebetulan bulan Desembernya itu tuh pas banget 3 bulan. Nah, pas Desember datang ke sini, kan pakai visa kunjungan keluarga tuh yang cuma 3 bulan. Nah, disinilah gitu, udah di sini bulan Januarinya dapat info dari AirAsia. Linda udah beli tiket PP tuh sebetulnya. Dapat info dari AirAsia, semua keberangkatan menuju atau dari Nagoya itu dihapuskan. Jadi Linda dapat email apakah tiketnya mau di refund atau pindah bandara ke Osaka atau Tokyo gitu kan. Nah, karena pada saat itu Linda merasa mulai betah di sini, kayaknya refund aja deh gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang gitu. Tadi berapa tahun berapa? 2014. Tapi jangan ditanya nih honggo saya ya. 2014 nggak bisa pulang. SMP ya. Serius? Nggak bohong banget sih lo. Saya kayaknya 2014 masih SD. Kita itu awalnya sebagai spouse. Sebagai dependent. Ya. Iya. Kesini mengikuti Suami Nurdin ya. Nurdin. Kita dari spouse jadi bisa S2 di sini tuh gimana tuh? Jadi sebetulnya waktu sebelum nikah itu Lina dapat info kalau Novi daftar kan S3. Nah, terus Mia itu ada pembukaan juga, maksudnya oh ya udah deh nanti kita barengan deh kuliah gitu S3 di Jepang gitu kan. Linda apply juga deh gitu. Apply lah dari Indonesia awalnya. Barengan Fitri, kenal nggak Fitri? Enggak. Barengan yang lain ada orang Unpad juga. Nah, tapi dulu itu jurusannya melanjutkan dari S2 Linda yang dulu di waktu Linda di Belanda, water management. Berarti ini 2 kali teh S2-nya. 2 kali. Bukan double degree lagi berarti. Iya, yang di Belanda double degree. 3 berarti. Triple degree. Enggak. Indonesia di Belanda emang ini yang kedua kalinya kan? Iya. Nah, tapi yang waktu itu yang water management itu apply sama dosen yang di MIA itu nggak direspon sama sekali. Jadi ya udahlah lapor, intinya lapor, ya udahlah nothing tulus Linda pun waktu itu. Nah, pas udah nyampe sini karena udah hamil lahiran, terus Mikanya udah mulai besar, maksudnya udah bisa ditinggal, Linda mulai cari-cari lagi nih. Linda pikir mungkin balik lagi aja deh, kayaknya kayak S1 dulu yang biologi gitu ya. Balik lagi akhirnya cari-cari dosen yang bisa bahasa Inggris yang mana, terus nyambung-nyambung ke arah biologi. Oh, ternyata dapet lah Matsuda Sensei itu. Tapi dari dulu juga emang risetnya tentang jamur itu. Maksudnya S1. S1-nya enggak, S1-nya bakteri. Tentang bakteri, lebih ke bakteri. Cuman pernah juga ada neliti tentang jamurnya, tapi kalau tugas akhirnya bakteri gitu. Nah, karena Sensei itu bisa bahasa Inggris, Linda cobalah email dulu kan awalnya email, terus beliau karena tahu
maksudnya Linda mention kalau suami saya lagi kuliah di sini gitu. Karena dia tahu posisi Linda di Jepang, akhirnya dia langsung minta ketemu minggu depannya janjian untuk interview, ketemulah sama dia, mungkin dia merasa apa namanya oke, tapi dengan syarat kamu ngulang S2-nya. Jadi karena ya karena maksudnya kamu harus belajar dulu dari awal nih gitu. Tapi Linda pun pas di email Linda bilang kalau Linda aware jurusan Linda tidak sesuai. Jadi kalaupun disarankan untuk mengulang dari S2, Linda tidak masalah Tidak keberatan. asal ada beasiswanya, Linda bilang waktu itu. Makanya beliau memang sangat membantu untuk rekomendasi beasiswa itu, dia ini banget gitu, bantu banget gitu. Jadi waktu itu dapat beasiswa apa? Dulu itu Hasia itu beasiswa khusus untuk orang Indonesia. Jadi Hasia itu perusahaan makanan gitu, contohnya tuh kayak margarin gitu-gitu, terus ada kue-kue gitulah. Nah, itu perusahaan Jepang, tapi beasiswanya khusus untuk orang-orang Indonesia. Jadi apply-nya bisa dari sini atau harus dari sini dan harus udah enroll dulu. Oh, jadi itu khusus ya. Terus ada kayak apa ya, semacam reimburse gitu, maksudnya kita bayar dulu terus nanti baru mereka bayarin atau enggak, setiap bulan bukan setiap bulan, setiap 3 bulan sekali dikasihnya. berarti dari awal tuh nggak ada tuition fee yang harus kita bayar dulu baru nanti. Nah, beasiswa ini hanya ngasih beasiswa doang. Jadi apa aja tuh? Hanya living cost aja. Jadi tuition fee ini harus bayar sendiri. Tapi Linda apply exemption. Apply exemption. Kan masuk kuliah itu ada uang bangunan, ada uang tuition fee. Ada admission fee, ada tuition fee. Nah, dua-duanya ini boleh mengajukan exemption. Nah, tapi jarang banget ada yang exemption admission fee-nya tuh jarang banget ada yang dapat. Jadi termasuk Linda pun nggak dapat. Jadi admission Linda tetap bayar 200.000 berapa gitu. Nah, tapi yang tuition fee ini Linda mengajukan di approve-nya itu hanya setengahnya. Jadi yang harusnya setahun itu 500 sekian, Linda cuma bayar 250 setahun. Karena pertimbangan mereka, suami dapat max, Linda dapat Hasia. Jadi kan masih bisa mencukupi ya untuk bayar setengahnya. Masih max, masih kuliah. Nah, terus tapi tahun kedua setelah Novi selesai, itu kan nggak ada pemasukan tuh, jadi cuma baito doang. Linda dapat Hasia sama dapat satu lagi beasiswa Asahi. Jadi waktu itu Linda double funding. Bisa gitu ya Teh? Bisa, di semester 2 itu mulai double funding. Karena apa namanya, yang si Asahi ini bukan ngajuin sih, maksudnya dia tuh sebetulnya ngasih beasiswa untuk jurusan-jurusan tertentu di bioresource. Tapi nggak ada yang daftar. Nah, sedangkan jurusan Linda itu nggak termasuk sebetulnya. Akhirnya dibuka bebas lah untuk siapapun jurusannya asal bioresource. Tawarin lah ke Linda. Terus Linda bingung pertamanya karena setahu Linda nggak boleh double funding gitu. Linda email ke Hasia, sama Hasia ditanya nominalnya berapa. Kalau tidak lebih dari 100.000 boleh, katanya gitu. Enggak, kata Linda cuma 50.000. Jadi waktu itu dari Hasia 100, dari Asahi 50. Nah, tapi tetap tahun kedua Linda ngajuin exemption itu karena Novi udah nggak ada pemasukan. Udah selesai. Jadi Linda exemptionnya 100% nggak bayar sama sekali. Mirip-mirip max, ya. Tapi untuk dapat si Hasia itu gimana tuh Teh? Maksudnya apakah orang-orang Indonesia di Indonesia bisa mendapatkan ini atau masih ada nggak program? Masih ada. Jurusan tertentu kan? Jurusan tertentu? Enggak, semua jurusan tapi harus Indonesia doang. Indonesia doang. Harus WNI gitu ya? Iya. Harus tinggal di Jepang. Ya, dan dia statusnya harus sudah enroll, gitu. Harus sudah keterima. Jadi kalau dia belum punya LOE gitu dia nggak bisa. Nanti kita bisa lihat di link bawah ini ya. Oke. Apa tadi? Hasia tadi ya. Hasia, terus Asahi. Oh, Asahinya sendiri nggak keberatan tuh? Kan maksudnya kalau dari Hasianya oke aja, soal nggak lebih dari. Enggak. Ya, Linda pun tanya juga ke Asahi, kirim email, katanya nggak apa-apa. Kayaknya memang kan setiap perusahaan itu sebenarnya ada CSR-nya ya kayaknya. Jadi memang harus ada uang yang dikeluarkan. Jadi
mereka pikir nggak apa-apa lah gitu. Kayaknya ya, kayaknya. Kalau yang Asahi sendiri apa? Maksudnya ada syarat khusus nggak? Apa kayak tadi misalnya harus WNI kah atau IPK Harus- dari 4K. oh iya, kalau beasiswa di Indonesia ada syarat IPK-nya ya. Kalau di sini ada nggak? Kalau yang Asahi enggak sih. Nggak ada ya. Enggak ada ya di sini. Buat apa ya kayak gitu? Jadi sebenarnya asal ada kemauan. Di situ berjalan ada. ya. Iya. Biar warga ya. Gitu. Nggak ada teh Enggak ada. si Asahi itu. Asahi itu dia tuh cuman seleksinya berkas, interview, Heeh. gitu doang. Interview bahasa Inggris. Interview Bahasa bahasa Jepang. Inggris. Bahasa Kalau Inggris. email bahasa Bahasa Linda sih Kak harusnya Jepang. Mereka Jepang, balesnya Jepang, tapi Linda awalnya jadi bahasa Inggris, cuman bawahnya Linda translate tambahin Jepang gitu loh. Jadi yang takutnya kayak tuh- email dari Yoga gitu ya. iya gitu ya. Oh. Hmm, Oke. Keren. gitu. Oke. Effort banget sebenarnya. Iya. Jadi buat yang berminat mendapatkan funding selain Max ya, ada juga beasiswa dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Sebenarnya ya sebelum Linda apply ke Hasia itu, Linda udah ditolak banyak banget. Ada, Linda lupa nama-namanya lah. Pokoknya ada 4 yang lainnya yang Linda ditolak. Jadi sensei itu setiap kali sensei minta recommendation letter gitu, dia itu udah sampai kan harus tulis tangan ya kalau recommendation letter. Beberapa dia mintanya tulis tangan. Nah, terus udah gitu senseinya tuh sampai ngeluh gini, saya itu kan biasa ngetik itu sekarang udah pakai laptop. Jadi dia sendiri nulis kanji tuh masih bukan masih, maksudnya jadi lupa urutannya gimana gitu. Karena biasa laptop kan udah autocorrect gitu loh kan. Nah, dia tuh suka meskipun ini orang repotin banget sih gitu kayaknya ya. Saya bahagia kali. Iya, finally kata dia gitu. Karena akhirnya dia nggak usah nulis lagi recommendation letter gitu. Itu S2. S2. Terus lanjut S3. Lanjut S3. S3 ini Linda udah wanti-wanti banget sama sensei. Sensei saya maunya Max, nggak mau yang lain, maunya Max. Akhirnya kebetulan emang ada programnya, ada jalurnya. Apply lah yang Max itu, tapi dengan syarat pulang dulu ke Indonesia. Tahun 2020 pulang, pas pandemi banget tuh, awal pandemi. Dan pas mau balik lagi kan pulang Maret 2020. Lulus S2 2020. 2020. Harusnya balik Oktober 2000. 2020 juga di tahun yang sama. Jadi selang 6 bulan, tapi nggak bisa tuh. Jadi kita baru iya ya. Kita baru berangkatnya itu. Maret berarti. Baru berangkatnya 2021. Lagi pandemi Maret ya, awal pandemi. Iya. Pokoknya Linda itu sampai nggak ikutan wisuda karena pertama biar biar dapat tiket murah waktu itu. Jadi kalau di tanggal-tanggal setelah wisuda itu tiketnya lebih mahal karena kan mendekati musim semi ya, Iya, gitu. Jadi tiket-tiket mulai wisata ya. mulai mahal. Sakura. Jadi pulangnya itu kalau nggak salah tuh tanggal 18-an, Linda pulang tanggal 20 udah diberlakukan yang ditutup itu loh. Jadi kita nggak bisa keluar bandara sampai ada yang orang Fiji kalau nggak salah dia ketahan di Nagoya gitu. Jadi nggak bisa pulang karena pesawatnya pun udah nggak mau nerima gitu. Sampai berapa lama gitu waktu itu? Mulai lagi berangkat lagi ke sini 2021. Harusnya Oktober 2020. harusnya Oktober 2020 baru berangkat lagi 2021. Naruhodo. Tapi yang ini Max Nah, ini Max University Recommendation berarti. Iya. Dari senseinya kan yang ngasih Iya. rekomendasi. Tetap itu mah nggak kayaknya mondai nai lah ya, nggak banyak masalah. Berarti emang kandidat itu udah sesepuh di Jepang. Berapa Astaga. tahun kan? Tapi ya bahasa Jepang itu nggak nambah-nambah, tau nggak sih? Ya Allah, malu nih. Enggak lah, ini hanya merendah aja ya. Sumpah, Gi, gua nggak bisa ngomong Jepang. Sudah. Kalau Nihongo ga Yogi desu. Yes. Nihongo tabemasu. Tamaga ii desu. Tamaga itai. Malah Jepang itu jagoan si Mika tuh. Udah casis. Kadang nggak ada yang Linda ngerti. Maksudnya overall bisa nangkep lah. Tapi untuk balasnya itu susah, Gi. Karena grammarnya beda kan. Beda. Sampai maksudnya levelnya mengerti percakapan sehari-hari. Ya. Kalau misal orang ngobrol atau sensei ngobrol gimana teh?
Kalau yang ngobrol sederhana sehari-hari bisa, tapi begitu ngomongin penelitian nggak ngerti gitu. Nah kalau ada zemi gitu yang anak S1 S2 pada presentasi dia nggak ngerti. Zemi itu apa teh? Zemi itu seminar. Oh, seminar. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Nggak gitu. Pertanyaan selanjutnya. Zemi itu jadi apa namanya? Seminar gitu. Seminar. Setiap minggu. Setiap minggu. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, lab meeting ya. Lab meeting bukan? Ya, Lab semacam meeting. itulah. Jadi kalau di sini tuh tiap minggu kita lab meeting biasanya. Hampir tiap lab. Tiap lab kayak gitu. Tapi ada juga yang seminggu 2 kali. Makanya Oh, saya ya? tanya seminggu sekali gitu. Oh, Labnya ada lagi Kang Numan itu dia seminggu 2 kali. Oh, niat banget. itu progress report terus gitu atau gimana? Mungkin ya, nggak tahu. Apa mungkin karena mahasiswanya banyak mungkin jadi Oh, di di split. Oh. mungkin nggak tahu juga. Hmm, Tapi kalau telinga mah seminggu sekali. seminggu sekali. Iya, kalau kuliah mah ya kuliah lah ya. Terus sehari-hari ngapain teh? Kalau nggak Masak kuliah? Waktu ini ya, tapi udah terlalu lama kali ya. Tapi pasti ada lah yang berkesan teh waktu pertama datang. Oh, waktu pertama Apa datang tuh yang paling kaget? Waktu pertama datang bulan apa? Desember. Desember. 2014. Waktu 2014 Ya, itu Desember. ya, Desember. Kaget dong. Kaget itu keluar bandara 5 derajat kan? Waduh. Sendiri waktu itu. Sendiri, Sendiri ya maksudnya. sendiri. Kan Kang Novi udah di sini ya. Udah di sini, tapi dijemput di Nagoya sih. Yang pertama kali di sini tuh apa ya, rapih, bersih gitu, teratur. Jadi Malah ini ya. Kok rapi sih? Kenapa ini bersih gitu enggak gitu ya? enggak, justru apa sih? Seneng aja gitu ya, maksudnya dari Indonesia kan kayak sini gitu asa rapi, teratur gitu ngeliat orang-orang. Makanya itu salah satu alasan yang akhirnya Lina memutuskan untuk lanjut di sini gitu, tinggal di sini gitu. Soalnya rapi, teratur. Terus Lina mikirnya, oh ini kan pemerintah tuh pro banget sama yang hamil dan yang yang memiliki anak gitu ya. Jadi programnya tuh emang bagus banget gitu untuk yang pendidikan anak itu. Jadi Lina pikir, oh kayaknya ini bagus deh kalau hamilnya lanjutin aja di sini, lahiran di sini gitu. Sampai akhirnya Mikanya lahir sini gitu. Besar di sini. Jadi dulu waktu lahiran Mika itu apakah di cover asuransi apa enggak? Enggak di cover asuransi. Jadi di sini itu sistemnya kan kalau di Indonesia sesar itu lebih mahal dibandingin normal. Kalau di sini normal yang lebih mahal karena normal itu tidak di cover asuransi tapi dapat subsidi dari pemerintah sekian ratus ribu gitu. Nah kalau yang zaman Linda itu total lahirannya 600 sekian. Hah? Kaget kan lo? lebih mahal dari sesar di Indonesia kan? Jadi 680 kalau Linda nggak salah ya. Yang zaman banyak juga segitu. nggak tahu. Tapi subsidinya dari pemerintah sekarang naik katanya gitu. Nggak tahu berapa naiknya. Cuman dulu itu subsidi dari pemerintah itu 420.000. Jadi sisanya tetap harus bayar sendiri. 200 ribuan lah ya, 300 ribu lah. Hampir. Nah terus udah gitu itu normal tuh. Nah kalau yang sesar yang harus bayar sendirinya itu di cover sama asuransi. Jadi malah dia kadang dapat kembalian. Wow. Masalahnya di sini banyak punya rezeki ya asal sesar. Masalahnya di sini itu nggak kayak di Indonesia yang bisa tinggal request, dok saya mau sesar, nggak bisa. Kalau dia tidak ada komplikasi dia harus normal. Tanggal cantik nih sekarang aja lah. Keluarin. Iya kan kalau di Indonesia kan boleh request gitu ya. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa ya. Mbak Sofi pun yang akhirnya sesar sebelumnya kan diusahakan normal, diinduksi berapa kali kan, tapi sampai akhirnya nggak jadi, akhirnya ya sesar gitu. Kayak gimana ya, nggak usah lah, mendingan normal aja kali ya daripada kembalian. Ya tapi kembalian tapi kan berarti ada tanda-tanda komplikasi gitu, tapi kan lebih keselamatan mah ya boleh aja lah. Ya mana aja lah. Hamil di Jepang. Iya. Melahirkan di Jepang. Iya. Enak tahu. Makanya
Silakan bagi para istrinya untuk Kemarin juga merasakan hamil dan melahirkan di Jepang. Perdana Menterinya ini mengumumkan darurat. Apa tuh? Iya, darurat angka kelahiran. Oh ya. Kan kita gaijin. Oh iya, nggak dihitung ya. Tapi fasilitasnya sama loh. Oh gitu. Sama. Sampai 2000 berapa gitu dia akan berkurang banyak nih masyarakatnya. Mari kita pindah aja, Pak. Gak usah lah ya. Terus tadi tuh ngomongin apa ya tadi ya? Aduh, suka lupa. Kita kan ngomongin Pertama enaknya di nih Jepang. ya. Apakah ada Iya. pengalaman yang Iya. kurang mengenakan selama ini? Yang Tentang? tidak bisa terlupakan Apa gitu teh? Nggak tahu deh. di Jepang. Apa ya? Oh, yang terakhir banget sih waktu pas apa ya? Natsu summer itu yang kita pada COVID semua tuh. Oh iya. Kan sebelumnya tuh dia udah datang belum sih? Belum, Oh, belum, dia belum belum. datang. Kan begitu. Jadi tuh apa namanya? Sempet mau ke Tokyo kan. Nah, mau naik bus malam. Kita rencananya biar murah tuh. Itu Natsu kan ya, bener ya? Natsu kan? Kayaknya iya. Iya, Natsu. Nah, terus udah gitu, karena kita nggak bisa bahasa Jepang kan, kita udah nyampe tuh ke tempat pemberhentian bisnya malam-malam tuh, jam berapa? 10:30 malam Di mana? di Nagoya. Jadi kita mau naik bis, daripada naik Shinkansen yang mahal, kita tidur malam aja nih di bis gitu kan ke Tokyo. Nah, terus udah gitu, pas kita, apa tuh namanya, nyampe sana, kita udah nyampe setengah jam sebelum. Katanya si bisnya bakal datang jam 11:10 apa berapa lah, kali ini lupa. Ada tuh bisnya, tapi nomornya beda. Terus kata Novi bukan yang itu. Nah, terus udah gitu ditanya lah, tapi kita kan penasaran tanya, benar nggak yang ini? Salahnya kita memang tidak menunjukkan Reservasi. Ah. Reservasi nggak sih? Enggak ya? Kalau reservasi online kita. ini. Online. Tidak menunjukkan bukti reservasi nama gitu. Jadi karena kita nggak tahu. Nah, sedangkan orang-orang yang datang ke dia itu langsung nunjukin nama. Kita itu mau nanya dulu ini bisnya bener nggak ke Tokyo gitu loh. Jadi sebelum nunjukin nama kan ya, kan udah nunjukin nama ntar suruh naik bisnya bukan ke Tokyo gimana gitu kan. Nyampe dong. Kemana nggak tahu. Terus. Nah, terus udah gitu dia bilang bukan gitu, bukan. Akhirnya kita tunggu. Pergilah di situ pergi. Kita tunggu, datang lagi bis yang lain, tapi kok nomornya masih tetap beda, kata Novi kan. Terus udah gitu ditanya lah akhirnya, ditunjukin tuh sama si Novi. Ini tuh bisnya belum datang ya, ini soalnya udah telat, kata Novi gitu. Itu yang tadi berangkat. Lah, yang tadi kita tanya, katanya bukan gitu kan. Nah, terus kan kita jadi kesel ya. Kita nggak bisa balik ke Su, karena udah malam tuh. Dari Nagoya udah nggak ada kereta. Malam. Ke Tokyo nggak jadi, misalnya nggak bisa gitu kan. Terus ya udah kayak kita maksudnya bisa naik bis selanjutnya apa gimana gitu. Tapi karena kita susah banget ngomong bahasa Jepang nggak bisa, sampai minta tolong orang selain itu nanya ada yang bisa bahasa Inggris nggak, bisa bahasa Inggris. Akhirnya dibantu sama satu orang cewek. Terus udah gitu intinya si cewek itu minta ngobrol lah sama si orang itu. Si cewek itu pun bilang ke kita, oh dia itu rude katanya gitu. Dia itu jadi entah karena ngelihat kita bukan orang Jepang gitu, jadi perlakuannya memang agak beda. Akhirnya ya mereka juga marah-marah gitu. Jadi marah-marah, udahlah Linda kan bawa anak kecil ya, bawa Mika sampai udah digendong-gendong gitu, udah ngantuk dia. Karena kita udah siap-siap minum obat mabuk itu loh, Gi. Bukan obat mabuk ya, obat mabuk ya, mabuk perjalanan ya pemirsa. Jadi Linda kan sama Mika gitu ya, mabukan orangnya. Nah, terus udah gitu minum obat ya udah pada ngantuk gitu. Akhirnya gimana? Ya udah kita nyari hotel, nggak bisa pulang. Besoknya karena kita sebel nggak mau naik bis lagi, ya udah naik Shinkansen. Jadi uang bisnya lapur, naik Shinkansen tetap, nginep juga di Nagoya. Ini yang tadi mau ngehemat jadi double gini ya udahlah. Tidak terlupakan sih kayaknya. Tapi memang nggak tahu ya, selama Telinda di sini nih pernah nggak dapat perlakuan ya rasis lah mungkin gitu. Itu tadi, yang Linda ingat banget. Kalau yang sebelumnya tuh kayak model-model paling orang nggak mau duduk sebelah kayak gitu-gitu, tapi itu biasa lah. Linda nggak. Oh itu ya. Iya, Common ya maksudnya. common itu. Apalagi yang pakai kerudung kan udah identitasnya lebih jelas ya Beda dibandingin lagi. cowok-cowok kan. Gitu, yang nggak mau duduk sebelahan. Terus misalnya
tiba-tiba langsung dianya pergi gitu, kayak gitu kita ada gitu. Dan kebanyakan sih lebih ke usia lanjut ya, maksudnya mungkin sekitar 50 tahunan ke atas gitu. Jadi mereka lebih mungkin pola pikirnya beda sama orang-orang muda. Ya. Ini dulunya itu Heho. Apa tuh Heho? Apa tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tentara Heho. Apa tuh? Buat yang nggak tahu, ntar gue juga googling. Gitu. Tapi selain itu pernah nggak kayak misalnya di selandriannya? Enggak sih kalau di Selantrian. Hmm, Emang lu pernah? enggak sih. Oh. Kalau dia kan mungkin enggak. Tapi pernah ada teman juga yang cerita kayak gitu. Tapi orang Malaysia sih. Kebetulan dia satu laki-laki satu perempuan. Perempuan pakai hijab. Nah, kayak gitu kejadiannya. Kadang pas mau naik bis gitu diserobot gitu. Oh enggak sih kalau kayak gitu. Tapi emang sadar gitu ya. Waktu itu apa ya? Kentara banget gitu kalau dia tuh memang menghindari gitu. Kentara. Kadang tuh ada yang nggak aware ya. Maksudnya kita kan enggak kadang tuh misalnya lagi naik bis terus karena Linda punya anak kecil ya, nggak tahu kalau yang single mungkin dia akan lebih lihat surrounding gitu ya, karena Linda punya anak kecil. Cuma kadang-kadang kalau misalnya Mika udah di pangku atau misalnya di sebelah, terus kita udah tenang lah, posisi tenang, tiba-tiba ngelihat sekeliling gitu, suka ada orang yang lagi nggak sengaja tuh ngeliatin kita terus tiba-tiba gitu loh. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Terus kadang ada yang ketangkep mata, dia ngeliatin dari bawah ke atas gitu. Ada yang gitu tiba-tiba pas udah ngeliat tek gitu kena muka, dia langsung kayak gitu, ada. Tapi sih ya kalau yang kayak gitu mah mungkin manusiawi ya. Mungkin dia merasa oh ini orang beda. Jadi jadi penasaran aja gitu, pengen lihat kali gitu ya. Kayak orang Indonesia juga gitu. Ya orang Indonesia Tetangga juga. juga gitu. Kemana ya? Tasnya baru nih. Tapi kalau secara verbal belum pernah. Nah berhubung gua nggak ngerti tuh Gi. Oh, iya. Bener Jadi juga, bodo bener juga. amat. Bener juga dikata-katain juga dia. Arigatou gozaimasu. Padahal kita katain tuh. Sensei aja minggu lalu dia nanya gini ke Linda, gimana bahasa Jepang kamu? Dia tuh selalu mengecek udah, maksudnya taraf Jepang Linda tuh ada di tahap mana gitu ya. Karena setahun pertama S3 Linda memang ikut kelas bahasa Jepang, tapi setelah itu Linda bilang sama sensei, saya berhenti, udah nggak masuk ke otak, percuma ikutan, malah jadi kayak buang-buang waktu ngerjain PR kan. Nah, sedangkan yang masuk ke otaknya tuh beneran dikit banget gitu. Oh yaudah nggak apa-apa, fokus aja itu apa namanya penelitian kata dia gitu kan. Nah terus udah gitu pas kemarin banget dia tanya, kan karena Linda lagi nulis manuskrip dan di lab itu anak-anaknya tuh pada berisik, jadi kadang suka susah kan untuk fokus ngerjain di lab. Jadi kalau Linda nggak ngerjain kalau bukan kerjaan lab ya Linda mending kerjain di rumah gitu. Kalau cuma ketik-ketik gitu, kamu bahasa Jepangnya gimana kata dia teh. Ini pemikiran Linda ya. Jadi kamu akhir-akhir ini kayaknya kelihatan gak nyaman di lab katanya gitu. Karena memang jarang ke kampus. Udah gak dingin kan. Linda pikir kalau bisa ngerjain di rumah kenapa nggak di rumah aja gitu. Nah terus udah gitu apa karena kayaknya ada yang ngomongin kali ya. Ada yang ngomongin gitu. Ada yang ngomongin. Terus Lindanya mungkin disangkanya ngerti, jadi Linda menghindar. Padahal enggak, Linda nggak ngerti sama sekali. Sebenarnya mereka ngomongin siapa? tapi Linda sering apa namanya apa sih kalau bahasa Sundanya rumasa? Apa sih? Merasa ini orang lagi ngomongin Linda nih, tapi ya udah Linda nggak ngerti, bodo amat gitu. Walaupun nggak ngerti. Walaupun nggak ngerti. Soalnya kalau ngobrol biasa nih, kan ini ngobrol biasa aja kayak gini. Ini ngobrolnya tuh nggak bahasa Jepang, tapi ngomongnya nggak jelas-jelasin gitu loh. Jadi itu dia tuh kayak nggak mau kelihatan jelas dia lagi ngomongin gitu. Tapi justru Linda jadi paham, oh dia lagi ngomongin gue. Kalau bukan ngomongin Linda, lu ngomong biasa aja, nggak usah kayak gitu. Paham nggak maksud Linda? Ya kan? Ya sama aja sih sebenarnya. Iya. Orang Indonesia juga kayak gitu kalau lagi ngegosip. Terus gimana senseinya? Ya Linda bilang aja, enggak kok, enggak apa-apa. Jadi sensei tuh kayak make sure, karena bukan cuman teman lab aja, bukan hanya teman lab,
Dan saya pun sebetulnya sama aja gitu ya, namanya orang Jepang mah sama lah ya manusia gitu. Jadi kadang pun sensei misalnya ngomongin siapa ke Linda gitu kan, jadi Linda pun akan merasa oh mungkin sensei juga ngomongin Linda ke siapa gitu kan, jadi ya udah gitu. Kayak agak asem sih kalau nggak ngomongin orang. Tapi kalau di lab Linda international studentnya ada berapa? Linda cuma satu-satunya dan yang pertama. Sensei sebelumnya belum pernah pegang. Jadi memang dia tuh agak keteteran karena kan ternyata punya international student tuh beda gitu, perhatiannya tuh beda. Jadi ada administrasi apa gitu yang jadi dia tuh effortnya kayak lebih banyak gitu. Dibandingin ngurusin yang anak-anak orang Jepang gitu. Linda pernah nanya sama sensei, mau nerima lagi nggak international student, kata ini gitu, karena kebetulan ada teman yang nanya-nanya, katanya kemungkinan penelitiannya cocok nih di lab ini. Enggak, kata dia gitu, dia terang-terangan ngomong enggak, saya kamu aja dulu, katanya gitu. Mungkin kalau Linda udah lulus mungkin dia mau nerima lagi kali ya, tapi untuk sekarang Tapi S3 di lab data ada berapa? sekarang Linda doang, Sisanya master sama S1. Karena emang katanya orang Jepang jarang yang mau S3 ya. Iya. Gitu. Apalagi perempuan jarang banget. Kebanyakan laki-laki, kalaupun ada laki-laki. Iya sih kayaknya. Jadi pikir-pikir ya juga ya di lab saya juga nggak ada. Iya nggak ada. Di lab gua orang Indonesia tik. Merumpi dah tuh mereka. Ada. Remote. S3 Kerja juga. atau kerja gitu. S3. Kerja sambil S3. Waduh. Mantap. Jadi Linda. Tapi untuk sementara belum mau menerima lagi. Belum. Jadi buat yang labnya tertarik dengan lab Teh Linda, tunggu Teh Linda lulus dulu. Doain ya. 2024. 2024 ya, setelah pemilu mungkin boleh masuk lab Teh Linda. Nanti labnya kita kasih di description. Nah, pengalaman yang enak-enak apa juga. Kita udah 8 tahun di Jepang ya. 8 tahun ya? Iya 8 tahun ya Teh. Bener Teh. Ya kurang setahun lah, setahun di Indonesia kayaknya. Yang pas pulang itu. Oh iya. Apa sih yang dikangenin dari Indonesia? Ada nggak Teh? Itu jajan nggak pakai lihat ingredient. Oh, Kangen banget. Jajan ya, bener ya jajannya di sini. Kalau di sini kan jajanannya akhirnya cuman bisa itu doang karena kita udah tahu itu safe gitu kan. Kayak gitu ya. Tapi kan ada ini nggak sih, ada warung Indonesia gitu, toko halal apa? Ada yang Jajanan tuh maksudnya jajan apa Teh? jajanan itu Jajanan cemilan di di warung Dongki gitu. Enggak, maksudnya yang dikangenin dari jajanan Indonesia tuh jajanan apa Teh? Oh, yang kaki lima iya, yang di supermarket iya gitu. Kan kalau di kaki lima kan bismillah lah. Bismillah aja. Iya lah, masa yang jualannya pakai kerudung kan gitu kan, bismillah lah gitu ya. Jadi apalagi kalau ke supermarket kan jarang sih lihat logo halal sebenarnya kalau di Indonesia, tapi udah nyampe rumah ya ada logo halalnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti pas pulang nih pertama banget mau ngapain Teh? Pertama banget. Iya. Buka koper. Bagus sekali. Enggak sih, maksudnya kalau yang kepikiran sekarang tuh itu nyari sekolah buat si Mika. Jadi Linda tuh selama di sini nggak pernah merhatiin perkembangan pendidikan di Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi nah, sedangkan dapat info-info dari teman-teman tuh kan rata-rata pada pilihnya apa tuh namanya SDIT gitu ya. Pintar banget tuh informatika kan? SDIT. Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Zamannya sosmed ya. SDIT ya. Nah, terus kan Linda coba cek kan SDIT. Buset ini masuknya mahal gitu kan, iurannya mahal. Terus ada yang bilang negeri aja gratis, cuman negeri juga kadang lingkungannya juga kan kurang apa gimana gitu ya. Jadi ya masih itulah mungkin nanti. Apalagi sekarang katanya berdasarkan zonasi ya, jadinya mesti pilih-pilih. Sebagai warga Sunda Empire ya Teh. Kalina tinggalnya di mana sih di Indonesia? Margahayu Raya. Margahayu Raya itu provinsi sendiri saudara-saudara. Dia beda planet itu. Oh planet. Beda planet. Saturnus. Jauh dari matahari. Iya paling ujung bener.
Terus. Oh, berarti pakai zonasi ya nanti SD-nya. Katanya sih gitu. Iya juga ya, kalau nggak mau zonasi, swasta pakai zonasi Swasta. juga nggak sih? Enggak, swasta bebas. Susah ya. Susah. Mm-mm. Telinda selain kehidupan apa ya, kehidupan akademis, udah kehidupan selain kehidupan apa ya, nggak mungkin kita ngomongin kehidupan rumah tangga ya saudara-saudara. Maksudnya ada nggak aktivitas lain yang Telinda sukai gitu? Ah, bete nih belajar mulu baca paper nih, ngapain? Oh, di sini ya. Iya dong. Paling Hobi itu deh. nyongkel tanah tuh di luar tuh. Masya Allah, nyongkel tanah. Berkebun maksudnya Gi. Berkebun. Berkebun. Cuman kan Tapi kita ini di lantai 6 saudara-saudara. ya pakai pot dong Gi. Oke. Belum pernah lihat balkon Linda ya? Belum. Oh. Harvest Moon ya teh. Nanam apa teh? Kalau pas summer itu kebanyakan cabai-cabean. Cabe-cabean pakai hot pants. Terem-tereman juga ada. Tapi kalau musim dingin gini, Musim gini dia pada ini sih pada kering, cuman nanti nanam lagi aja. Cuman kalau kayak bawang-bawangan gitu dia masih tetap ada. Jadi Kak Linda tuh kalau butuh bawang ya tinggal motong aja di luar gitu. Jadi sebenarnya tanah Jepang tuh subur juga ya. atau gimana teh? Iya. Telinda punya tanah di sini ya. Oh banyak. Beli tanah ya? Beli dong gue. Berapa karung? Belinya karungan ya? Apa? Karungan ya belinya karungan. Kiloan ya? Heeh, Di kilo gitu belinya. 20 kilo gitu. 20 kilo. Wah, bawanya gimana? Kan Amazon dong. Oh. Mamang Kuroneko yang bawain. Sini aja. Aku bawa 20 kilo. Wah. Bisa pernah juga pakai motor Novi yang bawa. Berkebun saudara-saudara, menghemat, mau beli sayur. Sebenarnya tuh nggak hemat-hemat banget sih karena kita kan mesti nyiram ya kayak gitu-gitu ya. Iya juga, bener. Cuman apa ya lebih ke seneng aja gitu dari kecil tiba-tiba nanti udah jadi kita makan kita masak gitu kan. Mantap, enak sekali masakan Telinda, enak ya. Amin. Ada lagi nggak Mas Ken? Gimana kalau aku yang nanya? Jangan dong. Oh, ada satu pertanyaan. Apa? Sebagai warga marga Hari Raya ya, warga Hari Raya. Kalau Negara itu di mana sih? di Bandung kan ya, Di Bandung. Ya? kota kan itu. Lu nggak tahu Gi Soekarno Hatta gitu? Tahu sih. nggak? Tahu. Kemarin ada kebakaran itu ya. Ya situ. Ampera. Ampera. Meren itu artinya apa tuh? Mungkin. Tidak meren. Nggak gitu cara pakainya Gi. Meren. Meren tuh ya Mungkin. mungkin. Meren. Tidak meren lah. Kalau tidak mungkin apa ya bahasa Sundanya? Coba. Teu mungkin. Kalau nggak mungkin mah teu mungkin. Iya, berarti meren itu apa? Meren itu mungkin. Iya meren. Iya mungkin. Ya gitu. Meren. Mungkin. Kalau gitu tidak meren. Udah, dari gue mah ada lagi nggak Mas Ken? Gua nggak disampaikan jadi gua nggak tahu juga. Masih ada yang ingin diobrolin? Ada penonton mau nanya nggak? Penonton? Oh ya. Nonton. Penontonnya udah ngantuk tuh, kasihan banget, Masya Allah. Oh, ada satu yang lupa. Apa tuh? Ini kan 2023 ya. Targetnya 2024 ya. Telinda bulan apa? Maret insya Allah. Maret ya. Nah, kira-kira apa nih ke depannya nih? Rencana selama setahun ya? Setahun lagi ya? Ini Maret kan? Ini Maret. Maret. Nulis paper Gi. Harus berapa Submit. gitu Oh, sekarang? Harus 2. Tapi kata sensei kalau bisa 3 kata dia gitu. Tapi yang minimal Saya maunya 5. Waduh. yang penting mah syarat lulus aja dulu 2 katanya gitu. Jadi yang ketiga boleh selama apa maksudnya masih dalam statusnya student atau setelah student juga Oh, nggak itu masih apa-apa. boleh. Masih boleh. Maksudnya mengharapkan untuk publish ya meskipun udah lulus Setelah lulus statusnya gitu. 2 sekarang udah Belum, masih nulis yang pertama. yang pertama. Lagi revisi. Sambil ngambil data juga. Enggak Atau udah? Akan ada eksperimen lagi? Enggak ada. Udah, data udah cukup. Tinggal Udah aman lah ya. Oh, ini sih ada beberapa preparat yang masih mesti dilihat, dihitung gitu, tapi dikit lagi.
tinggal nulis aja saudara-saudara ya. Itu yang paling susah saudara-saudara ya. Kita doain aja Teh Linda semoga lancar-lancar, Amin. diberikan kesehatan, Amin. kemudahan, Amin. senseinya baik Amin. ya. Baik tahu Sensei Linda. Ya maksudnya baik ya, memudahkan gitu. Amin, amin. Teman-temannya ya udah biarin aja, kita nggak ngerti bahasanya. Ya udah gitu aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh.